Karya sastra merupakan hasil aktivitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk yang indah dengan memanfaatkan bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Karya sastra lahir dari hasil kompetensi manusia menciptakan, memiliki nilai yang akan hidup selamanya. Karya sastra terus berkembang seiring perkembangan kehidupan manusia. Sebagai objek penelitian, karya sastra memiliki banyak dimensi, aspek, dan unsur yang dapat dikaji dengan berbagai macam teori dan metode. Selain itu, sastra dapat dikaji dalam penelitian multidisiplin seperti sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian sastra adalah antropologi sastra. Antropologi sastra meneliti perilaku, sikap, kebiasaan, dan budaya dalam karya sastra. Antropologi sastra melihat semua aspek budaya manusia, masyarakat sebagai kelompok variabel dan yang berinteraksi. Sedangkan sastra diyakini merupakan cerminan kehidupan masyarakat dan pendukungnya. Dalam konteks antropologi sastra, sastra adalah karya sastra yang merefleksikan budaya tertentu. Antropologi sastra merupakan salah satu disiplin ilmu yang termasuk baru di antara disiplin ilmu sastra lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ratna yang menyatakan bahwa antropologi sastra adalah kajian yang menyumbangkan hakikat karya sastra dengan antropologi merupakan model penelitian interdisiplin yang baru. Hal ini senada dengan pendapat Nigel Report yang menjelaskan bahwa literary anthropology can be understood here as an experience of different kinds of gender of expression. Dengan demikian, antropologi sastra memiliki tugas yang sangat penting untuk mengungkapkan aspek-aspek kebudayaan khusus, kebudayaan tertentu, masyarakat tertentu. Cerita rakyat Kartika berasal dari Kabupaten Sambas, cerita Kilip berasal dari Kalimantan Timur, cerita Pesut yang berasal dari Kutai, cerita legenda seperti Sangkuriang dan lain sebagainya itu termasuk dalam antropologi sastra. Dan banyak cerita-cerita lain yang diangkat dalam sebuah film, contoh seperti Desa Penari, kemudian cerita-cerita lain tentang kebudayaan dan kebiasaan mitos. Kemudian juga selain mitos juga sering terjadi kebiasaan-kebiasaan dalam misalnya belian di Kutai atau di Sunda itu ada tentang asih asuh dan lain sebagainya, pengulang moto dan lain sebagainya, itu termasuk dalam antropologi sastra. Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana pembelajaran, dalam setiap karya sastra terkandung nilai-nilai pendidikan. Pembaca harus mampu menafsirkan nilai-nilai pendidikan yang meliputi nilai keagamaan, budaya, moral, sosial, dan lain sebagainya. Menurut Semi, dalam Surmampet halaman 134, kualitas pengajaran sastra yang dinilai rendah tentu dapat disebabkan karena faktor seperti kurikulum, sarana belajar, guru, dan lain sebagainya. Cerita rakyat merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif pengetahuan, efektif, sosial, dan penghayatan terhadap lingkungan, kebudayaan terhadap anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Ide pandangan manusia dalam alam semesta berbagai macam. Bagaimana peran alam semesta dan lain sebagainya, manusia berusaha mencari keselarasan dengan alam dengan cara membaca tanda-tanda dan diberikan alam untuk manusia. Pada akhir cerita, maka orang Kalimantan selalu menggunakan kemunculan binatang sebagai
tanda-tanda terjadi hal-hal tertentu. Misalnya ada kemunculan namanya kumpai. Nah, itu berarti pertanda kalau akan ada banjir dan lain sebagainya. Atau misalnya ada kemunculan hewan-hewan tertentu yang menandakan perubahan musim. Ada juga kemunculan hewan-hewan yang tidak lazim dilihat seperti misalnya lipan, ular, dan lain sebagainya sebagai pertanda buruk dalam suatu tempat atau suatu kejadian. Ide tentang sistem pengetahuan dalam pandangan ini membahas mengenai cabang-cabang pengetahuan dalam satu kebudayaan. Tiap suku bangsa di dunia biasanya memiliki pengetahuan tentang alam dan sekitarnya, tentang flora, fauna, dan zat-zat bahan mentah, benda-benda dalam lingkungannya. Dalam cerita rakyat Kalantika, manusia saat itu digambarkan dalam keadaan susah dan cenderung primitif. Namun di sisi lain, manusia saat itu memiliki pengetahuan mengenai alam, flora, fauna dengan baik. Di dalam cerita dongeng juga terdapat berbagai macam kebudayaan, kebiasaan, seperti misalnya dalam cerita Kilip dan Putri Bulan, di mana kebudayaan masyarakat Dayak yang terbiasa memainkan sempe di malam hari ketika ada rembulan. Dan juga ada cerita-cerita, misalnya cerita rakyat tentang Putri Junjung Buyah. Nah, di situ ada kebudayaan bagaimana cara suku Kutai memberi nama anaknya dengan cara ritual adat naik ayun. Kemudian ada upacara-upacara adat seperti misalnya erau dan lain sebagainya di dalam cerita-cerita dalam unsur-unsur cerita yang ada di dongeng-dongeng tersebut. Aktivitas yang berhubungan dengan pelantaran kehidupan manusia merupakan salah satu cermin tujuan suatu budaya. Sedangkan budaya sendiri adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Demikian pemaparan saya tentang antropologi sastra.